Malam itu, sebuah kelompok remaja yang terdiri dari 5 orang, yaitu Andi, Siska, Rudi, Benny, dan Maya, berkumpul di sebuah warung kecil di kaki gunung. Mereka tengah merencanakan perjalanan menuju ke puncak gunung yang terkenal dengan pemandangan indah dan udara sejuknya. Liburan panjang ini dimanfaatkan mereka untuk melepaskan penat dari rutinitas sekolah yang melelahkan. Andi yang paling berpengalaman dalam mendaki memimpin rombongan dengan percaya diri menjelaskan rute yang akan mereka tempuh. Saat fajar menyingsing, mereka mulai perjalanan dengan penuh semangat. Suasana gunung yang tenang dan udara segar membuat mereka merasa damai. Jalan setapak yang mereka lalui terasa sejuk di bawah naungan pohon-pohon besar. Sepanjang perjalanan, mereka saling bercanda dan sesekali berhenti untuk mengambil foto. Namun, tanpa mereka sadari, mereka semakin jauh dari jalur utama yang biasa dilalui pendaki lainnya. Matahari mulai beranjak tinggi ketika mereka tiba di sebuah persimpangan yang tidak tercantum dalam peta. Seharusnya kita tidak sampai di sini, gauman Andi. Merasa sedikit ragu, namun dengan keyakinan yang tersisa, mereka memutuskan untuk mengikuti salah satu jalur yang terlihat lebih lebar dan terawat. Benny yang memiliki perasaan lebih sensitif merasa ada yang aneh sejak mereka memasuki jalur itu. Namun, ia memilih untuk diam, tidak ingin dianggap penakut oleh teman-temannya. Setelah berjalan beberapa jam, mereka tiba di sebuah kampung yang tidak ada dalam peta. Kampung itu terlihat tua dengan rumah-rumah terbuat dari kayu dan bambu. Anehnya, kampung tersebut terlihat sepi meskipun ada tanda-tanda kehidupan seperti jemuran yang masih basah dan bekas pembakaran di halaman. Tidak ada seorang pun yang keluar menyambut mereka. Bahkan tidak terdengar suara anak-anak bermain atau orang dewasa berbincang. Suasana hening yang aneh menyelimuti kampung itu. "Kenapa tidak ada orang sama sekali?" tanya Maya dengan suara pelan. Perasaan cemas mulai merayapi hatinya. "Mungkin mereka sedang bekerja di ladang," jawab Rudi, mencoba menenangkan. Namun semakin mereka menyusupi kampung itu, semakin jelas bahwa tempat tersebut tidak seperti kampung pada umumnya. Tidak ada suara hewan ternak, tidak ada suara burung, bahkan suara angin yang berhembus pun terdengar lemah. Mereka akhirnya berhenti di sebuah rumah besar yang berada di tengah kampung. Andi mengetuk pintu rumah itu dengan ragu-ragu, berharap menemukan seseorang yang bisa memberikan petunjuk arah. Tapi tidak ada jawaban. Ketika Andi hendak mengetuk pintu lagi, pintu itu terbuka dengan sendirinya, menimbulkan bunyi derit yang menakutkan. Di dalam rumah itu, mereka menemukan ruangan yang gelap dan dingin, seakan-akan rumah itu sudah lama tidak dihuni. Siska yang biasa berani merasakan bulu kudunya merinding. "Kita sebaiknya pergi dari sini," katanya dengan suara cemas. Namun sebelum mereka bisa keluar, sebuah suara pelan terdengar dari dalam rumah. Suara itu terdengar seperti seseorang yang merintih kesakitan. Dengan hati-hati mereka mengikuti suara itu hingga ke sebuah ruangan di sudut rumah. Di sana mereka menemukan seseorang pria tua terbaring di atas tempat tidur. Wajahnya pucat
dan matanya terbuka lebar menatap langit-langit. Maya yang merasa iba mendekati pria tua itu. "Kakek, apa yang terjadi di sini?" tanyanya. Pria tua itu tidak menjawab, hanya matanya yang bergerak perlahan-lahan menatap Maya. Kemudian dengan suara yang lemah ia berkata, "Kalian tidak harusnya ada di sini. Pergi sebelum terlambat." Kata-katanya terputus-putus, namun cukup jelas untuk membuat mereka merinding. Tanpa menunggu lama, mereka memutuskan untuk segera meninggalkan kampung itu. Namun, saat mereka keluar dari rumah itu, langit sudah berubah menjadi gelap. Awan hitam menggantung rendah dan suara petir mulai terdengar dari kejauhan. Andi segera mengajak teman-temannya untuk bergegas keluar dari kampung itu. Tetapi ketika mereka berjalan menuju pintu gerbang kampung, jalan yang mereka lalui sebelumnya kini tertutup oleh hutan yang lebat. Rasa panik menguasai mereka. Mereka mencoba mencari jalan keluar, namun setiap jalan yang mereka tempuh selalu berakhir di tempat yang sama. Saat malam semakin larut, mereka menyadari satu hal yang mengerikan: tidak ada suara azan. Di kampung itu, yang seharusnya di waktu maghrib sudah terdengar lantunan azan dari masjid atau musola, mereka tidak mendengar apapun. Ketidakadaan suara azan itu membuat suasana semakin mencekam. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah mereka masih berada di dunia yang sama, ataukah mereka sudah terjebak di alam yang lain. Benny yang semenjak awal sudah merasa ada yang tidak beres, tiba-tiba berhenti berjalan. "Kita tidak akan bisa keluar dari sini," katanya dengan suara gemetar. "Tempat ini bukanlah kampung biasa, ini adalah kampung gaib." Mendengar kata-kata itu, wajah teman-temannya memucat. Mereka tidak ingin percaya, tapi apa yang mereka alami selama ini terlalu aneh untuk dianggap normal. Di tengah kepanikan, Andi mencoba berpikir jernih. Ia mengingat cerita-cerita tentang kampung gaib yang pernah didengar dari kakeknya. Salah satu cara untuk keluar dari kampung seperti itu adalah dengan berdiam diri dan tidak melakukan apapun yang bisa menarik perhatian makhluk penunggu kampung tersebut. Mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di sebuah gubuk kosong dan menunggu hingga pagi tiba, berharap sinar matahari akan membebaskan mereka dari tempat itu. Malam itu terasa begitu panjang. Setiap detik berlalu dengan lambat, ditemani oleh suara-suara aneh yang terdengar dari luar gubuk. Mereka duduk berdekatan, mencoba untuk tetap tenang meskipun ketakutan mulai menyelimuti hati. Maya yang tidak tahan lagi mulai menangis. "Aku ingin pulang," bisiknya. Siska merangkulnya, mencoba menenangkan meskipun dirinya sendiri juga ketakutan. Pagi pun tiba, namun bukannya cahaya matahari yang menyambut mereka, melainkan kabut tebal yang menutupi seluruh kampung. Kabut itu begitu pekat sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat lebih dari beberapa meter di depan mereka. "Kita harus tetap bersama," kata Andi, berusaha keras untuk tetap tegar. Namun seiring mereka berjalan menembus kabut, satu persatu dari mereka mulai merasa ada sesuatu yang mengikuti. Rudy yang berjalan paling belakang tiba-tiba merasa ada yang menarik. Ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Tapi saat ia berjalan kembali, perasaan itu muncul lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Ia berteriak, namun suaranya terendam oleh kabut-kabut tebal. Teman-temannya segera berbalik dan melihat Rudy terjatuh ke tanah. Wajahnya pucat pasi. "Ada sesuatu di sini," katanya, terbata-bata sebelum akhirnya pingsan. Mereka berempat yang tersisa dengan susah payah mengangkat Rudy dan melanjutkan perjalanan. Namun semakin lama mereka berjalan, kampung itu seakan-akan tidak ada habisnya. Setiap rumah yang mereka lewati tampak sama, dan kabut itu semakin menyesakkan dada. Ketika akhirnya
mereka mencapai ujung kampung. Mereka menemukan diri mereka kembali ke tempat yang sama seperti mereka lalui sebelumnya. Mereka tak tahu lagi harus berbuat apa. Rasa takut dan putus asa mulai merayapi mereka. Mungkin kita memang tidak akan pernah keluar dari sini, bisik Siska. Suaranya hampir tidak terdengar. Namun, di tengah keputusasaan itu, Andi tiba-tiba teringat sesuatu. Ia mengeluarkan kompas dari ranselnya dan mencoba mencari arah. Anehnya, jarum kompas itu terus berputar tanpa henti, seolah-olah tidak bisa menemukan arah manapun. Saat itulah mereka mendengar suara azan. Suara azan, namun tidak seperti azan yang biasa mereka dengar. Suara itu terdengar dari kejauhan, sayup-sayup seperti tertiup angin. Suara yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Andi segera mengajak teman-temannya untuk mengikuti suara azan itu, berharap itu bisa menjadi petunjuk untuk keluar dari kampung tersebut. Mereka berlari mengikuti suara azan itu, meskipun suara tersebut terdengar semakin aneh. Di tengah kabut, mereka melihat sebuah masjid tua yang tampak tidak terawat. Masjid itu berdiri di tepi kampung, dengan pintu yang setengah terbuka. Tanpa berpikir panjang, mereka masuk ke dalam masjid tersebut. Namun, saat mereka masuk, suara azan itu tiba-tiba berhenti dan keheningan yang mencekam menyelimuti mereka. Di dalam masjid itu, mereka melihat seseorang pria tua sedang duduk bersila di dekat mimbar. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup oleh bayangan. Namun aura yang memancarkannya membuat mereka merinding.